Baik, lalu bagaimana kiat mengelola investasi dengan pendapatan UMR hingga mungkin mendapatkan 100 juta pertama Anda? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan perencana keuangan Prita Gozi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mbak Prita, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik Mbak Prita, ini langsung saja. Dari kacamata Mbak Prita, instrumen apa yang paling direkomendasikan bagi pekerja dengan gaji yang masih UMR dan kapan sebetulnya ini bisa memulai Mbak Prita? Oke, kita berbicara dalam beberapa aspek ya, Mas Aldi. Yang pertama adalah kemampuan finansialnya. Tentunya karena penghasilannya UMR, maka setiap bulannya ada keterbatasan dalam hal berapa rupiah yang bisa disisihkan. Oleh sebab itu, pilihannya yang paling baik adalah investasi yang memang bisa dibeli dengan nominal kecil. Sekarang sekecil apa? Sekecil 10.000 bahkan. Apa saja itu pilihannya? Pilihannya bisa ke tabungan emas, bisa reksadana, dan juga saham. Lalu berikutnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan investasinya. Karena setiap aset investasi itu sebenarnya punya karakter yang beda-beda. Jadi kalau misalnya niat kita adalah untuk berinvestasi dalam jangka panjang, maka kita boleh nih mengambil opsi untuk berinvestasi di tempat yang lebih berisiko tinggi tetapi memberikan potensi hasil lebih tinggi. Contohnya seperti saham. Sedangkan kalau misalnya kita mau lebih berhati-hati, kemudian mau dipakai uangnya dalam jangka waktu 1 tahun lagi, maka akan lebih baik kalau kita membelinya reksadana pasar uang. Di antara itu, Anda bebas memilih sesuai dengan apa yang Anda sudah pahami dan Anda suka dan Anda mampu mengelola resikonya. Baik, yang paling penting tujuannya itu sendiri ya Mbak Prita, ingin jangka panjang dan apa yang ingin dicapai dari investasi tersebut. Mbak Prita, kalau misalnya kita gaji masih UMR atau malah di bawah UMR, sebetulnya boleh nggak sih orang dengan karakter pendapatan seperti itu untuk mengambil jenis investasi yang high risk begitu? Oke, sebetulnya tidak apa-apa selama satu dia sudah punya dana darurat. Penting sekali meskipun penghasilan kita mungkin saat ini masih UMR, sebisa mungkin ini harus diutamakan karena dana darurat itu akan berfungsi banyak sekali pada saat terjadi kondisi yang tak terduga. Dan saya yakin tipe-tipe rumah tangga yang mungkin saat ini penghasilannya UMR itu rasanya banyak sekali penghasilan tak terduga. Kalau Anda menempatkan uang, misalnya itu adalah uang satu-satunya lah yang Anda punya, taruh di saham, kemudian sahamnya tidak liquid, atau misalnya nyangkut lah istilahnya, jadi masih di bawah banget gitu ya, Anda tidak bisa jual atau tidak mau jual, kalau kan jadinya malah rugi. Ya, Anda mau pakai apa untuk membayar kebutuhan tak terduga? Itu sebabnya dana darurat menjadi penting. Yang kedua, utang. Orang banyak salah kaprah. Mereka berpikir bahwa harus langsung investasi, padahal utangnya melilit. Jadi, kalau Anda masih memiliki, maaf nih, pinjaman online, atau misalnya pinjaman tunai yang tidak ada agunannya, maka lebih baik selesaikan itu dulu sebelum loncat ke investasi. Oke, dana darurat dan juga sudahi selesaikan utang Anda baru bisa menggunakan uang dana yang tersisa untuk berinvestasi. Begitu ya Mbak Prita. Nah ini juga ada fenomena Mbak Prita, masyarakat yang menggunakan uang panas atau uang hasil pinjaman dari online pinjol begitu. Karena maraknya sekarang ya antusias masyarakat untuk berinvestasi, pinjam uang dari pinjol ilegal, kemudian digunakan untuk diputar di instrumen investasi. Tanggapan Mbak Prita bagaimana? Saya menganggap itu bukan investasi, tetapi lebih spekulasi, Mas Aldi. Kenapa? Karena hasil dari investasi itu tidak ada yang bisa menjanjikan. Sedangkan pokok pinjaman, beban bunga atau biaya administrasi itu pasti harus Anda bayarkan. Sehingga Anda keluar uangnya pasti, tetapi hasilnya tidak pasti. Maka di sini Anda mengambil resiko yang sangat berlebihan. Oleh sebab itu, menurut saya itu adalah praktek spekulasi. Dan sangat tidak disarankan terutama untuk kita yang tidak terlalu memiliki kelonggaran cash flow setiap bulannya. Oke, jadi jangan sampai masuk jadi spekulan-spekulan yang akhirnya malah merisikokan pendapatan kita karena terjerat lintah darat begitu ya Mbak Prita. Nah ini Mbak Prita masih banyak juga yang bingung berinvestasi karena masih bingung arah dan tujuan investasinya. Tips dari Mbak Prita bagaimana sih biar kita bisa menentukan arah tujuan investasi yang bisa terus-terusan konsisten Mbak? Yang paling pertama pastinya memiliki rencana keuangan. Rasanya punya rencana keuangan tuh mungkin untuk sebagian orang tuh hal yang mustahil atau buat dia males karena hidup saya hanya bertahan dari hari ke hari. Tetapi minimal mungkin itu kita punya target. Kalau Anda punya anak misalnya, maka Anda punya target, pada saat anak saya akan masuk jenjang sekolah baru, saya punya uang nih, yang penting seperti itu. Atau misalnya Anda punya target, suatu hari nanti saya kepingin punya rumah tinggal, ya boleh saja Anda pasang target seperti itu. Atau kalau Anda bingung banget, seperti tadi Mas Aldi bilang di awal,
ingin bisa memiliki tabungan sampai dengan 100 juta. Mungkin saking Anda bingung lah, nggak tahu buat apa. Tetapi target itu penting, Mas Aldi, supaya membuat kita tuh komitmen dan juga disiplin. Lalu yang kedua, karena sarana untuk belajar itu udah banyak dan juga gratis. Mohon untuk pemirsa juga ya bisa mengalihkan sedikit lah. Mungkin suka dengan hiburan nggak apa-apa. Tetapi sekali-sekali juga boleh dong itu kuota internetnya dipakai untuk streaming YouTube yang berfaedah lah istilahnya dalam hal berinvestasi dan lain-lain. Jadi sebetulnya ilmunya sudah banyak, gratis, bisa tersedia di sana-sini. Tapi kita memang harus belajar. Dan yang terakhir, tidak ikut-ikutan Mas Aldi. Terlalu takut juga tidak boleh, tetapi kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa itu juga berbahaya. So kita mulai saja dengan yang lebih sederhana, misalnya berinvestasi emas atau reksadana pasar uang. Semua itu sekarang sudah tersedia di platform e-commerce dan saya yakin sepertinya level penghasilan apapun saat ini sangat dekat sekali dengan platform e-commerce. Oke, Mbak Prita, ini terakhir nih titipan pertanyaan dari netizen. Perlu nggak sih kita mengikuti grup saham VVIP untuk pembelian saham yang direkomendasikan? Bagaimana, Mbak? Disclaimer ya, saya tidak bukan orang yang memang sangat langsung percaya pada rekomendasi saham. Karena kita tidak pernah tahu di balik itu sebenarnya ada motivasi apa bahwa rekomendasi itu diberikan untuk kita. Oleh sebab itu, kalau Anda memang berminat untuk mengikuti grup-grup premium seperti itu, maka Anda akan masuk dengan resiko pribadi. Jadi kalau Anda memang mau mengikuti apapun kata-katanya, itu resiko Anda. Gitu. Anda tidak mengikuti pun juga itu hak Anda. Kalau saya pribadi, saya akan lebih condong kepada saya melihat saya mampu mengelola resiko seperti apa, berapa banyak uang yang akan saya sisihkan, dan saya memilih sendiri sahamnya sesuai dengan pembacaan saya dari analisa-analisa yang ada. Oke, penting sekali untuk mengenali risk appetite secara pribadi begitu ya Mbak Prita. Mbak Prita, terima kasih sekali, tipsnya sangat berguna pasti untuk kita semua yang masih bergaji mungkin di UMR ataupun di bawah UMR. Semoga ini bisa menjadi pacuan ya, patokan untuk mereka agar bisa memulai berinvestasi dan juga tidak tergiur dengan iming-iming investasi yang tidak jelas, apalagi dengan menawarkan return yang tidak masuk akal begitu. Terima kasih Mbak Prita Gozi, perencana keuangan, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Prita, sehat selalu. Pagi.